Qala keduanya yaitu Adam dan Hawa berkata atau berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, zalamna kami telah menganiaya anfusana diri kami sendiri. Wa illam taufir lana jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna niscaya pastilah kami minal khosirin termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini kata-kata penyesalan bagi orang yang telah melakukan dosa dan bisa kita jadikan contoh. Pengakuan dosa itu penting. Termasuk bagian dari taubat adalah mengaku salah. Jangan seperti iblis, salah tetapi tidak mengakui. Dia tetap sombong. Berikutnya, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka Allah berfirman, ihbitu turunlah kamu sekalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini artinya hidup di dunia nanti itu selalu bersaing dengan yang lain. Kalau ada perbedaan malah menjadi kelompok itu bermusuhan dengan yang lain. Nah, musuh itu ya bisa hanya untuk bersaing, tetapi juga bisa sampai permusuhan. Ya seperti permusuhan dengan iblis itu kan tidak langsung perang, tetapi saling mempengaruhi. Walakum fil ardi, dan kamu mempunyai, walakum dan bagi kamu fil ardi di bumi, mustaqarrun sebagai tempat kediaman, wa mataun dan tempat bersenang-senang, ilahin sampai waktu yang ditentukan. Jadi ternyata di bumi ini sebagai tempat kediaman yang nyaman, ya sudah disiapkan apa-apa ya, ada tumbuhan bisa dimakan, ada hewan, udara juga segar, ada air, termasuk wa mataun dan untuk bersenang-senang. Ya tempat rekreasi ada di bumi ini banyak. Tapi dibatasi ilahin sampai waktu yang ditentukan. Qala Allah juga berfirman, fiha di bumi, tahyauna kamu bisa hidup, wa fiha dan di bumi, tamutuna kamu mati, wa minha dan di bumi, tukhrajun kamu akan dibangkitkan. Tetapi dibangkitkan nanti itu di bumi tapi bentuknya berbeda. Jadi ini yang perlu difahami ya, fiha tahyauna di bumi ini kamu hidup, wa fiha tamutuna di bumi kamu mati, wa minha dan dari bumi tukhrajun kamu dikeluarkan atau dibangkitkan untuk mendapatkan pembalasan. Ya, penafsirannya sekarang. Qala Rabbana zulamna, Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri.
Aikola artinya Adam dan Hawa itu berkata, Rabbana Tuhan kami, innana sesungguhnya kami zalamna telah menganiaya anfusana diri kami sendiri, bimukhalafati amrika dengan mengingkari perintahmu, wa ta'atis syaiton dan mentaati setan, aduwika wa aduwina setan itu musuhmu dan musuh kami. Wa ilam tastur dzambana dan jika kamu atau jika engkau tidak menutupi dosa kami, wa tardu anna dan meridhoi kami, wa taqabbal taubatana dan tidak menerima taubat kami, lanakunanna sesungguhnya pasti kami minal ladzina khosiru ad-dunya wal akhirah, termasuk orang yang rugi di dunia dan akhirat. Itu penjelasannya, lanakunanna minal khosirin, termasuk orang yang rugi artinya rugi di dunia, rugi di akhirat. Ini intinya bahwa Nabi Adam dijadikan model melakukan kesalahan tapi mengakui kesalahannya dan minta ampun kepada Allah, akhirnya diampuni. Jadi kita sebagai manusia kalau memang berbuat salah tidak perlu terlalu menyesali diri karena manusia ada potensi untuk salah. Tetapi yang penting mengakui dan merubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dengan kesalahan itu juga mungkin menjadi bukti bahwa takdir Allah itu terjadi. Artinya sebelum menciptakan langit dan bumi serta isinya itu sebetulnya sudah ada takdir bahwa Adam itu menjadi makhluk di bumi. Jadi sebelum bertempat di bumi itu Allah sudah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah untuk di bumi. Padahal itu Nabi Adam belum diusir dari bumi. Jadi makanya tidak perlu terlalu menyalahkan Adam, karena Adam itu sebetulnya juga diciptakan untuk disetting hidup di bumi. Cuma itu juga sebagai pelajaran, jangan sampai lupa bahwa setan akan memusuhi terus kepada manusia, yaitu menggoda untuk menjadi temannya di neraka nanti. Maka di surat Al-Baqarah disebutkan fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Menerima kalimat itu juga artinya cara untuk menyesali dosa diajari, yaitu dengan doa tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dibaca berkali-kali, akhirnya diamalkan oleh Nabi Adam, dibaca fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Innahu wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi bisa jadi Nabi Adam itu disetting salah, ya, melanggar itu sebagai pelajaran dan sebagai wujud bahwa
Allah itu mempunyai sifat At-Tawwab, maha menerima taubat, maha itu. Lah kalau tidak ada yang salah berarti tidak berlaku nih sifat Allah At-Tawwab kan gitu ya. Jadi ini juga untuk membuktikan bahwa benar-benar Allah itu mempunyai sifat At-Tawwab. Tawwab itu berarti orang yang bertobat setelah melakukan perbuatan salah. Benar menungso bener terus berarti tidak ada sifat At-Tawwab ini. Ya. Di surat Al-Baqarah jelas urutannya. Allah memberi kalimat. Kalimat itu ya berarti tuntunan setelah melakukan kesalahan. Termasuk diantara yang melakukan kesalahan terus kemudian berdoa adalah Nabi siapa yang dimakan ikan tuh? Nabi Yunus misalnya, Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus cara penyesalnya berbeda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, itu. Tetapi intinya semua itu adalah mengakui kesalahannya, mengakui bahwa telah berbuat zalim. Kalau Nabi Adam, Rabbana zolamna, kami telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Summa khotoballahu Adam, kemudian Allah berkata kepada Adam wa Hawa wa iblis. Jadi ya termasuk iblis semuanya. Bikoli dengan firman-Nya qala, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu semua. Kamu sekalian itu artinya kamu semua. Menggunakan jamak, bukan hanya dua. Kalau untuk Nabi Adam dan Hawa berarti ihbito, kamu berdua. Tapi ini menggunakan ihbitu, kamu semua. Ini berarti yang diusir semuanya. Ya iblis, ya Adam, ya Hawa. Jadi iblis juga ikut hidup di bumi. Turunlah artinya anzilu, turunlah min hadhil jannah, dari surga ini. Ba'dukum atuwun li ba'din, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Pokoknya saingan terus menerus. Ada saingan yang positif namanya fastabikul khairat ya. Ada yang saingan negatif itu permusuhan. Yakni annal adawah. Jadi yang dimaksud di sini cuman ya, yang dimaksud di sini bahwa permusuhan ini sabitatun, akan tetap baina iblis wal insi, antara iblis dan manusia. La tazulul battah, yang tidak pernah berhenti sama sekali. Manusia itu dalam Al-Quran ada insan ya. Ada bashar, ada insi. Insi itu bisa berarti bersahabat atau yang lemah lembut. Berarti manusia itu yang bisa bergaul, bermasyarakat, termasuk bisa melakukan suatu perbuatan yang lemah lembut. Dengan lemah lembutnya semua makhluk Allah bisa ditundukkan, termasuk binatang-binatang itu yang sebesar apapun bisa ditundukkan oleh manusia. Fa iblis yu'adihima, sehingga iblis selalu memusuhi keduanya. Ai Adam wa Hawa, artinya Adam dan Hawa, wa huma yu'adiyanihi. Ya termasuk Adam dan Hawa juga memusuhi iblis. Artinya harus memusuhi iblis. Jadi diingatkan terus ya, bahwa status berhadapan dengan iblis itu harus kita jadikan musuh, jangan kita jadikan teman.
Setan jangan dijadikan teman. Ada yang menggunakan sesaji, ada yang menggunakan dupa supaya setan bersahabat. Itu berarti sudah melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Ada ya, jadi untuk mengundang setan supaya tidak marah. Lah begitu itu berarti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dimangani dah, iki grumbul iki. Lah supaya setan tidak marah, ya itu berarti itu bersahabat dengan setan. Sudah dimusuhi saja. Yang jelas manusia pasti menang kalau serius, asalkan selalu tawakal kepada Allah. Kita diingatkan inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sebetulnya lemah. Makanya sebetulnya kalau kita ini belajar sejarah dari wali-wali, kenapa mereka dianggap hebat? Karena mereka tawakal kepada Allah dan tidak bersahabat dengan setan, mesti menang. Cuma kita ini sekarang tidak berhadapan dengan zaman itu, sehingga seakan-akan kita ini tidak sekti, padahal seandainya berhadapan betul juga sekti. Jadi setan itu lemah sekali. Ya asalkan tawakalnya kepada Allah, jangan sombong. Ya Allah, ini setan musuhmu, musuh kami. Jadi memposisikan setan itu sebagai musuh Allah, juga musuh manusia. Falal insan, maka kewajiban manusia adalah ayyahdzara, supaya hati-hati min wasawisis syaitan, dari godaan setan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitan lakum adu, sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Nah syaitan aduun lakum, atau di redaksi lain ya. Fattakhidhuhu aduwa, maka anggaplah dia musuhmu, atau jadikanlah dia musuhmu, jangan jadikan sahabat. Kalau kamu bersesaji untuk setan, kamu ini ngobong ngumpet kanggo setan, itu namanya bersahabat dengan setan. Tidak boleh begitu tuh. Orang Islam tidak boleh begitu. Ya termasuk opo sing dikanak-kanak noper supaya sahabat dengan setan. Karena apa? Innama yad'u, sesungguhnya setan itu mengajak hizbahu, golongannya atau orang yang mengikutinya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka. Cuma sa'ir itu artinya menyala-nyala sebetulnya. Artinya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Wal ikhraj minal jannah, dikeluarkan dari surga. Kana huwal iqab, ini adalah bentuk siksa atau hukuman alatil kal maksiyah, atas kemaksiatan tersebut. Maka sungguh beruntung sebetulnya orang yang telah melakukan maksiat kemudian langsung diingatkan Allah, bermaksiat kehilangan duit tapi atau bermaksiat terus ada musibah, itu sebetulnya adalah suatu nikmat dari Allah supaya berhenti dari kemaksiatan. Mungkin punya pengalaman Bapak Ibu ya, aku kok urip kok ada masalah, ini mungkin ada yang salah dari perbuatan, maka perbaiki diri, insya Allah nanti akan berhenti. Ya meskipun masalahnya tetap ada, tetapi di hati ini ada ketenangan. Jadi bentuk hukumannya bagi Nabi Adam
yaitu dikeluarkan dari surga untuk sementara, nanti asalkan taubat akan kembali ke surga. Amal iqabul ukhrawi, adapun siksa akhirat, faqad afallahu anhu, maka Allah telah memaafkannya, bit taubati, karena taubat. Dengan taubat itu allati adhabat asaroha, yaitu dengan taubat menghilangkan bekas dosanya. Wa qabilahallahu ta'ala, dan Allah ta'ala menerima taubat tersebut. Yang jelas rumusnya, sebesar apapun dosa, asalkan mau taubat tetap diampuni oleh Allah. Kalau kita ini hamba Allah, mengakui bahwa kita ini sebagai hamba, ini yang penting. Allah sebagai Tuhan. Asalkan kita yang mengakui sebagai hamba, Allah juga akan memberi kasih sayangnya kepada kita. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan sampai kamu putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Jadi orang yang salah saja, asalkan mau mengakui Allah sebagai Tuhan, masih dipanggil wahai hamba-hambaku, meskipun kamu telah melampaui batas, jangan putus asa. Jadi sebagaimana Adam, ya itu diampuni. Bahkan di sini yang luar biasa, ya, wa aso Adam rabbahu, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya, faghawa, dan sesatlah dia. Tetapi karena mau tobat, summa jtabahu rabbuhu, kemudian Tuhannya memilihnya. Artinya itu Nabi Adam menjadi orang pilihan. Meskipun salah tapi menjadi pilihan, menjadi orang hebat di mata Allah. Wat fataba alaih, maka dia menerima taubatnya, wahada, dan memberi petunjuk. Termasuk kita ini berbuat salah, tidak apa-apa, ini yang penting taubat, karena supaya sifat Allah at-tawwab tadi, ya, maha menerima taubat, itu bisa diterapkan. Pasti diterima taubatnya, karena sesuai juga dengan sabda Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughurgir. Allah selalu menerima taubat seorang hamba sebelum datang kematian. Nek sampai mati lagi taubat itu rati tompo, sebagaimana Fir'aun ketika sudah tenggelam wis karek matine, tubtu ilaika, saya tobat sekarang, tidak diterima, ya. Jadi ini kata-kata ini loh yang sangat luar biasa. Summa jtabahu rabbuh. Jadi jelas itu dikenal bertaubat. Adam itu bertaubat dan sesat, tapi akhirnya menjadi orang pilihan menurut Tuhan, yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau telah berbuat salah, ini ojo ngenes teman-teman apa terus sampai menghalangi untuk berbuat baik, enggak. Ya sudah, itu sebagai pelajaran. Jangan sampai terus melakukan perbuatan salah. Alhamdulillah saya oleh rezeki. UMKM, alhamdulillah. Ini koordinator Korbit
bidang UMKM Pak Suhandana. Summa bana ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ajalal insan fit dunya, ajal manusia di dunia. Faqala, maka Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarru, dan kamu mempunyai tempat kediaman di bumi. Nah, di bumi ini orang ditulis. Supaya lengkap ya. Duh, kok malah terhapus. Lali. Ailakum qararun wa a'marun madrubah, dan kamu mempunyai tempat tinggal dan umur yang ditetapkan ila ajalin ma'lumah, sampai ajal tertentu. Ajal itu artinya adalah waktu terakhir, itu ajal ya, waktu terakhir itu ajal namanya. A'mar dari umur, ajal itu panjang, itu jamak dari ajal. Kalau ajalun pendek itu berarti ajal, tapi ajal jamak. Qad jarabal qalam, pena telah berjalan, artinya sebetulnya takdir kita sudah tertulis. Wa sohal qadar, dan telah dihitung oleh qadar, artinya umur kita ini berapa sudah, cuma tidak ada yang tahu ya. Allah yang tahu, malaikatul maut saja itu tidak tahu kapan ini Pak Karno mati nih. Tidak sing ngerti, tidak ada yang bisa meramalkan. Wasatarat fil kitabil awal, dan telah tertulis dalam buku pertama, artinya di Lauhil Mahfud itu sudah ada catatannya. Yang jelas prinsipnya, fiha, di bumi, tahyauna, kamu hidup, muddatal umril muqaddar, selama umur yang ditentukan, likullin, bagi masing-masing, minkum, dari kamu. Wa fiha, dan di bumi, tamutuna, kamu akan mati. Bukan mati neno bulan sana. Tidak ada yang mati di bulan nih. Ternyata juga di sana juga ingin kembali ke rumahnya, yaitu ke rumah bumi ini, rumah manusia. Meskipun pergi untuk mengembara jauh ke sana, tetap kangen dengan bumi. Karena bumi sebagai tempat tinggal yang level besar ya. Pengen urip ning Mars ya, terus-terusan ning ora kerasan, mesti ra kerasan. Ini menurut Quran ini ya di bumi ini tempat meninggal. Wa fiha tamutuna, dan di bumi kamu akan mati, hina intihail ajal, yaitu saat telah berakhirnya ajal. Wa minha, dan di bumi, dan dari bumi, tukhrajuna, kamu akan dikeluarkan, ilal ba'si, untuk dibangkitkan, wal jazai, dan mendapatkan balasan. Ba'dal mauti, setelah kematian, hina ma yuridullah, kapan saja dikehendaki Allah. Sebagaimana dalam surat Toha, minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari bumi kami menjadikan kamu. Jadi asalnya kita ini dari bumi. Ini diurut-urut ya tetap dari bumi. Manusia itu makannya dari bumi. Tumbuh-tumbuhan juga dari bumi. Hewan kadang-kadang yang kita makan itu makanannya juga tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan juga dari saripati bumi. Wa fiha nu'idukum, dan di bumi kami akan mengembalikan kamu. Wa minha, dan dari bumi nukhrijukum, dan kami keluarkan kamu, maksudnya dibangkitkan lagi, tarotan ukhra, pada kali yang lain. Ini hampir sama dengan tadi ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, intinya ini ya sedikit mengenai kiamat, yang jelas akan berakhir, manusia semuanya pasti mati. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, illa masyaallah, kecuali yang dikehendaki Allah. Khususnya yang di bumi mati. Di dalam tafsir, ketika menafsiri ini ya, di tafsir Al-Munir juga dikatakan malaikat yang matinya belakang itu malaikat yang diakhiri dengan il itu tadi ya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkanlah sangkakala sekali lagi, yang kedua maksudnya ya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri, artinya bangkit untuk menunggu keputusan Allah. Jadi mungkin sekarang ada yang belum mati, tapi semua pasti akan mati, dan mati yang terakhir itu ketika ada tiupan sangkakala. Nanti kalau ada tiupan lagi ya bangun semua dan kumpul jadi satu di padang mahsyar ya. Mahsyar itu artinya adalah tempat berkumpul. Ini fikih kehidupan dan hukum. Wa kanat uqubatu Adam wa Hawa alal mukhalafah yal hubud ilal ardi. Hukuman kepada Adam dan Hawa atas pelanggaran adalah turun ke bumi. Ya sudah, itu saja. Amma iqabul akhirah faqad asqatahullah taala. Adapun siksaan untuk akhirat telah digugurkan oleh Allah taala bil afwi, dengan ampunan, anhuma, untuk keduanya, wa biqabuli taubatihima, yaitu dengan menerima taubat keduanya. Kita juga demikian harapannya ya. Jangan mati masih membawa dosa. Pokoknya dosa kalau kecil insya Allah diampuni oleh Allah. Sing penting aja nglakoni dosa gede. Wa qad ikhtara ar-Razi anna hadza dzamba, Ar-Razi berpendapat atau memilih pendapat ya, anna hadza dzaba, bahwa dosa ini innama sadara an Adam qabla nubuwah, bahwa ini dilakukan oleh Nabi Adam sebelum kenabian. Setelah Adam ke bumi sudah tidak pernah berbuat salah, maksum. Karena semua nabi mempunyai sifat maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Wa ma ayah ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adapun ayat turunlah kamu sekalian sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, fadalat ala amroini, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama wujudul adawah ad-daimah, adanya permusuhan abadi.
bainal insan wasyaiton, ada antara manusia dan setan. Ya tadi saya tekankan, ojo diboloni, setan kok duwe mangan bareng. Ya tadi sesaji diberikan setan. Ojo, itu namanya berteman dengan setan. Wala makanal umdah fil adawah Adam wa iblis. Pemimpin dalam permusuhan ini adalah Adam dan iblis. Qala ta'ala fi surati Toha, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha, ihbita minha jami'a, turunlah kamu berdua semuanya dari surga. Nomor 2, tauqitu baqail insan, pembatasan waktu kehidupan manusia fit dunia, di dunia. Ada batasnya, orang neng ceritane Sekti Mandraguna iku ya mati kabeh, ya toh. Yang katanya sekti. Ada orang juga pakai susu supaya tetap ganteng sampai tuwek. Ya tuwek ya tetap tetap ada cacatnya. Jadi ada waktu pembatas bihasbil ajal, sesuai ajal, minal milad ilal wafat, dari lahir sampai wafat. Wa fil ardi yaisul insan, di bumi sebagai tempat hidup manusia. Wadzalika nikmatun uzma, ini adalah nikmat yang besar. Jadi bisa hidup di bumi nikmat yang besar karena semuanya ada. Li'anna maudhi'u qarar, karena bumi sebagai tempat tinggal, wastiqrar dan tempat menetap, wastimta dan untuk bersenang-senang, bi zakharifil hayah dengan hiasan hidup. Ya senang-senang, diberi suami, istri, diberi ya tempat rekreasi, ya macam-macam. Mata bisa melihat yang berbagai macam, ini juga nikmat. Wa tanamu bi mukhtalifin amil haya, dan kamu menikmati berbagai macam hidup. Summa ya'til maut, kemudian datang kematian. Summa ya'til ba'as, kemudian datang kebangkitan. Wal ikhraj minal kubur, dan keluar dari kubur. Summa yakunul hisab, kemudian ada hisab. Wal jaza, pembalasan. Fi alamil akhirat, di alam akhirat. Ya. Jadi bangun dari kubur itu lalu ada hisab, diadili. Yang jelas semoga kita semua ini bisa hisab, ya, dihisab dengan hisab yang ringan. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada yang memang tanpa hisab. Itu memaknai bahwa umat Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama zalimul li nafsi, ada yang menzalimi diri sendiri. Ada yang kedua muqtasid, tengah-tengah. Yang ketiga sabiqum bil khairat, yang selalu melakukan kebaikan. Yang melakukan kebaikan itu bi ghairi hisab dalam tafsir, ya, menurut penafsiran Ibnu Abbas, ya. Jadi pokok orang itu semangatnya selalu berbuat kebaikan tanpa berpikir berbuat salah, maka nanti masuk surga tanpa hisab. Tapi ada yang dihisab dengan ringan. Yang penting ya hisab tetapi sangat ringan itu. Yaitu menerima buku catatan dengan tangan kanan. Wal jaza, kemudian balasan fi alamil akhirat, di alam akhirat. Ya balasan artinya ada yang di surga, ada yang di neraka. Ada yang di neraka dulu terus kemudian masuk surga. Ada yang di tengah-tengah, ya ora surga ora neraka. Siapa itu? Ada ya gitu ya. Pernah dengar? Orang yang surga, orang yang neraka.
Nah, ini nanti akan dijelaskan di setelah kajian ini, yaitu di A'raf namanya. Lah kok karena apa? Lu api karo elek iki kok podo persis gitu. Itu nanti akan dijelaskan di A'raf namanya. A'raf itu suatu bukit. Ketika masuk surga dibatasi, tidak bisa masuk. Itu penghuni A'raf namanya. Ya. Nanti akan dibahas. Ini kan membahas surat A'raf toh. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya kira cukup